Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kelas Tata Busana. Di video ini saya akan lanjutkan video saya sebelumnya, di mana saya menunjukkan cara membuat pola blus yang tampak pada gambar ini. Nah, di video ini saya akan lanjutkan cara membuat blusnya. Buat teman-teman yang belum nonton video sebelumnya atau ada yang pengen tahu cara pembuatan pola blusnya, bisa lihat link di description box atau di e-card ini. Oke, kita langsung aja. Kalian siapkan bahan dulu. Bahannya itu kita lipat 2, kemudian pola yang bagian depan diletakkan di bagian lipatan kain, pola yang bagian belakang diletakkan di bagian pinggiran kain. Jangan lupa kalian melipat kainnya ini sesuai dengan arah serat kainnya. Cara lihat arah serat kainnya bagaimana? Kalian lihat bagian pinggiran kain yang tidak bertiras. Nah, itu tandanya pinggiran kainnya itu sesuai arah serat. Jadi kalian melipatnya ketemukan bagian pinggiran kain itu. Nah, ini kebetulan saya memakai bahan bermotif, jadi motifnya ini searah sehingga saya meletakkan polanya harus seperti ini, satu arah. Kalau misalnya kalian pakai bahan polos, boleh meletakkan polanya itu antara pola badan depan dan belakang itu dibalik. Jadi yang satu bagian bahunya ke atas, kemudian yang satu bagian bahunya ke bawah, itu boleh. Yang penting ketika melipat kainnya tadi sesuai dengan arah serat. Nah, di sini saya untuk kampuhnya bagian sisi itu 1,5 sampai 2 cm, kemudian bagian bawah kampuhnya 2 cm, bahu 1,5, kerung lengan dan kerung leher 1,5, sedangkan yang bagian lengan itu satu kelilingnya 1,5 cm. Nah, bagian yang kosong di atas itu nanti akan saya gunakan untuk bagian kerutan lengannya. Nah, setelah memotong bahan utama, kita akan memotong bahan pelapis untuk penyelesaian bagian leher. Jadi nanti penyelesaian bagian lehernya itu kita menggunakan teknik depun. Nah, untuk pola lapisan depunnya ini kita ambil dari pola badan depan dan belakang. Jadi kalian ukur aja lebarnya itu 5 cm semuanya. Kemudian kita potong pelapis viselin untuk melapisi kainnya. Jadi ini supaya hasilnya nanti lebih bagus. Jadi memotong viselinnya yang bagian depan itu karena tadi kita di bagian lipatan kain, jadi untuk lapisan depunnya sama, lapisan depannya ini di bagian lipatan kain, yang bagian belakangnya di bagian tepi kain. Kemudian ini juga kita beri kampuh, jadi kampuhnya itu beri aja semua 1,5.
Nah, Viselin ini kita tempelkan pada bahan dengan cara menyetrikanya ke kain. Nah, ketika menyetrikanya ini jangan sampai terbalik, jadi bagian yang mengkilap itu bagian yang ada lemnya kalian hadapkan atau kalian tempelkan dengan bagian buruk kain. Jadi jangan sampai terbalik, kalau terbalik nanti Viselinnya malah nempel di setrika. Karena ini tadi sudah diberi kampu, jadi setelah disetrika kalian tinggal potong sesuai ukuran Viselinnya saja. Untuk menjahit lengan kita jahit sisinya dulu, kemudian pada bagian yang kerutannya ini kalau kalian ada mesin obras sama seperti sebelumnya boleh kalian jahit menggunakan kampuh buka atau tutup dengan obras, atau kalian gunakan kampuh balik. Jadi kalau kampuh balik itu bagian buruk kain ketemu bagian buruk kain, kalian jahit dulu. Nah, kemudian ini dibalik, kemudian kalian jahit lagi dari bagian buruk kainnya. Kemudian bagian atas yang akan kita kerut itu kalian jahit dulu dengan setikan renggang seperti ini. Jadi sekelilingnya kalian jahit dulu sebanyak 2 kali. Ini nanti akan kita tarik untuk jadi kerutan. Kemudian bagian bawahnya itu kalian kelim biasa aja dilipat. Ini karena kebetulan punya saya lipat di pinggiran bahan, jadi tidak bertiras, saya lipat 1 kali. Nah, kalau kalian tidak di pinggiran bahan seperti ini, kalian lipatnya 2 kali supaya hasilnya bagus. Kemudian ini saya tunjukkan untuk membuat kerutannya. Jadi caranya itu kita tarik berbarengan benang yang ada di bagian atasnya. Nah, jadi seperti ini kita tarik sambil digeser pelan-pelan sampai ukurannya itu sesuai dengan lubang lengan yang lengan licin. Jadi sesuai dengan ukuran dengan bagian yang akan kita sambungkan. Jadi ini ditarik aja pelan-pelan, hati-hati jangan sampai benangnya putus. Kalau putus nanti kalian akan ulang lagi. Jadi tarik aja pelan-pelan sambil digeser-geser. Kalau sudah sama seperti ini antara bagian kerutan dengan bagian lengan licinnya, nah ini kalian harus mengunci dulu benang yang tadi benang pertama kalian tarik kerutannya itu kan jadinya panjang sekali. Nah, itu kalian kunci dulu supaya tidak terombak lagi kerutannya. Baru kemudian setelah itu kalian ratakan kerutannya itu ke sekeliling lingkarnya, karena ini tadi kan
belum semuanya dapat kerutannya, masih ada bagian yang polos, masih ada bagian yang licin. Jadi kalian harus rata-ratakan dulu sampai dapat kerutannya ke sekeliling lingkarnya. Sudah seperti ini, tinggal kita sambungkan bagian kerutan dengan bagian lengan licinnya. Caranya, ini kalian lebih gampangnya ini dibalik dulu. Jadi lengannya itu bagian yang kerut dibalik, kemudian masukkan lengan yang bagian licin di dalamnya. Nah, kalian paskan bagian sisinya supaya hasilnya itu bagus. Jadi nanti garis sisinya itu ketemu antara lengan bagian kerutan dengan yang lengan licinnya. Nah, setelah diketemukan, kalian jahit sekeliling lengannya. Hasilnya seperti ini ya. Jadi di bagian sambungan tadi itu bisa kalian obras atau kalian selesaikan dengan teknik rompok. Jadi kampuhnya itu dirompok supaya rapi kalau tidak ada mesin obras. Selanjutnya kita akan pasang lengan ini ke badan. Yang perlu kalian perhatikan yaitu bagian kerung lengannya ini. Bagian yang lebih lengkung ke dalam itu berarti bagian kerung lengan depan, sedangkan bagian yang lebih tinggi itu berarti kerung lengan belakang. Jadi jangan sampai terbalik. Jadi kalau dilihat dari yang video ini, bagian lengan ini adalah lengan sebelah kiri. Jadi kita pasangkan ke bagian badan. Bisa kalian tandai dulu bagian tengah kerung lengannya supaya bisa ditempelkan atau dipaskan pada bagian bahu. Nah, jadi seperti ini, bagian tengah-tengah kerung lengan itu diketemukan dengan garis bahu, sambungan bahu. Selanjutnya untuk bagian sisi lengan dan sisi badan ini biasanya ada dua teknik. Jadi ada yang menjahitnya sisi lengan dan sisi badannya itu disamakan, dipaskan, jadi sejajar. Nah, kalau di sini saya mencontohkan yang sisi lengannya itu dimajukan ke depan 1 cm dari sisi badan. Kemudian tinggal kita rata-ratakan aja. Menjahit kerung lengan ini gampang-gampang susah, jadi kadang-kadang kendalanya biasanya ada yang bilang ukuran kerung lengannya itu lebih besar daripada kerung lengan yang di badan, padahal sebenarnya tidak. Jadi tinggal kita pas-paskan aja bagian kerung lengannya. Jadi memang agak bergelombang seperti contoh ini, tapi itu tidak apa-apa, yang penting ketika di garis jahitannya itu tidak ada bagian yang terlipat. Selanjutnya kita akan menyelesaikan bagian garis lehernya. Jadi ini kita selesaikan dengan teknik depun. Caranya lapisan yang tadi sudah kita beri Vaseline itu dipotong, kemudian sambung pada bagian bahunya. Nah, setelah itu hadapkan bagian baik kain dengan bagian baik kain di baju. Dipaskan pada bagian bahunya supaya hasilnya bagus. Kemudian ini tinggal dijahit aja dari ujung ke ujung.
Kemudian kampuhnya ini kita katip atau kita gunting supaya nanti ketika dibalik ke dalam itu hasilnya rapih. Jadi kalian menggunting atau mengatipnya itu hampir atau dempet ke garis jahitan, tapi jangan sampai kena jahitannya, nanti terputus. Jadi digunting mendekati garis jahitan ini sepanjang bagian garis lehernya, digunting seperti ini. Kemudian ini kita tindas atau di stick. Jadi kalian menindasnya itu di bagian lapisannya. Nah, hasilnya seperti ini, jadi mepet, tapi ini tidak tembus ke bagian depan, jadi hanya di bagian lapisannya saja sampai ke kampuh bagian dalam. Jadi kampuh bagian dalamnya itu kalian arahkan ke arah lapisannya. Kemudian untuk bagian bawah depunnya ini kalian bisa obras atau dilipat kecil seperti ini. Selanjutnya kita akan menyelesaikan bagian tengah belakang yang atas tadi yang akan kita beri bukaan dengan kancing. Jadi ini tinggal kalian hadapkan seperti ini, depun dengan bajunya itu kita jahit tepat di garis batas kampuh. Nah, jangan lupa untuk sisi yang satunya itu kita akan menyematkan tali sengkelit untuk kancing. Buat tali sengkelitnya kalian gunakan aja kain sisa potongan tadi, jadi ambil bagian serong kainnya. Lebarnya kurang lebih 3 cm aja, kita lipat kemudian dijahit kecil saja kurang lebih setengah cm, kurang juga boleh. Kemudian dibalik hasilnya seperti ini. Nah, ini akan kita pasangkan di salah satu sisi bagian belakang tadi. Di sini saya contohkan di sisi sebelah kiri. Jadi, kita sesuaikan ukuran tali sengkelitnya ini dengan kancing yang akan kita gunakan. Kancingnya boleh pakai kancing bungkus, kancing hias, atau kancing apa saja yang jelas sesuai dengan bahan yang kalian gunakan. Di sini saya untuk mencontohkan saya pakai kancing yang ada aja di rumah. Jadi kalian paskan tali sengkelitnya itu dengan diameter kancingnya, kemudian diberi kampuh kurang lebih 1,5 cm untuk bagian yang masuk ke dalam jahitan. Jadi posisi meletakkannya seperti ini, jangan terbalik. Bagian ujungnya itu masuk ke dalam kampuh, jadi searah dengan kampuh belakangnya tadi. Nah, hasilnya seperti ini tinggal dibalik aja. Supaya hasilnya lebih rapi, boleh kampuh dalamnya itu kalian perkecil kampuhnya, jadi digunting aja supaya bisa lebih lancip hasilnya.
Oke, ini sudah selesai. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.